Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusakh. Karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asab asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisod. Yang bima'na saytorah itu bisin. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasm Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat. Jadi umurnya sin sama sod itu tua sin. Ya kok tahu tahun kelahirannya itu. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran. Sampai saya tuh istikharah, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angen-angen ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sod itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasm Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu mesti tuasin. Makanya bahasa to yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kamus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sod. Makanya ditulis sod. Tapi dibaca. Nah bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja, wafi ba'din nusakh. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusakh, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla, karena Amla alaina Syafi'iyu. Imam Buaiti ngarangnya Amla alaina Syafi'iyu kaza. Imam Muzani bilang Amla alaina Syafi'iyu kaza. Imam Rabi bilang Amla alaina Syafi'iyu kaza. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kuf'an ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya enggak pernah bandar. Imam Asim itu ya unik. Dua orang ini ngaji enggak pernah bandar. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Duh. Kuf'an. Oh, orang kufuwan. Cocokan. Lah aku diwacana kufuwan. Aku diwacana kufuwan. Cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kufan. Iya, tak baca ana kufan. Kenapa ke saya kufuan? Ya kamu tak baca ana kufan. Terus kenapa? Terus aqra'tu kaya Subah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais. Wa aqra'tu kaya ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi'. Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada qiraah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif. Karena ghoza yaghzu ghoswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mah muslam. Jelas itu mah muslam. Nah uniknya Imam Asim, kalau fi'il itu pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u, bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far, Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amanah asluhu a'mana ala wazni af'ala. Di'elal. Imanan asluhu ikmanan ala wazni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an ya ba'dal kasrah. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amanah. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh, yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan. Amin di'elal, wailaka amin, dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesuai Imam Asim jawab, wes ta jong kowe ngajimu coba bareng. Kowe ku subah tak wacakno guruku sing jenenge Zirrun bin Hubais. Kowe Hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulami. Wes ora usah takok meneh.
Nah, semenjak itu terus angger muni qiraatu Asim ala riwayati Hafiz to riwayati. Sama tak cerita nih, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu Muhammis, orang Bani Tamim itu suka Hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. He wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Hasim baca ya gitu, di fiilnya Nabi ibadi anni, Nabi nyeritakno sira. Amma yatasa alun anin nabailafi. Jelas itu mahmus lah. Tapi pas bilang Nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di kiro asapkah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka Hamzah, Banu Tamim suka Hamzah. Sehingga kiro ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an, karena ya jelas matinya haza'a yaza'u mesti hus'an. Kalau Mas Nadif senengannya kafara yakfuru takfiron. Niatnya elek tapi ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan apa. Sehingga Ja'far al-Asir atau dibacakan Ja'far al-Qari bacanya ya minan nabiin ya ayyuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas mana nih ya ayyuhan nabiu he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhaifi Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau Nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraatnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim. Bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Karena kalau orang enggak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matole, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial memang. Jadi antara bapak itu kalau wasiat itu pokoknya sarang, kajen, lasem, kudus. Sudah ulang-ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama Hadi. Bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu. Di sini Basal Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Mutamakin lewat Mbak Asnawi Sepuh. Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur. Mbak Mansur keluarganya ibu. Karena mbah saya kandung itu namanya Fatimah. Itu punya abah itu namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi akhirnya bapak itu enggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa, muga-muga nasib pemrakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah enggak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu babak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubedi Hatam. Terus sama Mbak Zubedi diantar ke sini di Badullah. Ki Zubedi juga keluarga sini karena Ki Zubedi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira sepuh Mas Nadim. Cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya akhirnya. Tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer, tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli, dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus kok nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya nggak kena mabuk, ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyaingi saya makom saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawainya tidur. Kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus itu tetap mergo nganggep aku itu nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku iku apian. Mane ditinggal turu. Jadi kowe ibadah terus iku rodok nganggep aku ora pati apian. Ya ono ilmu gitu tuh ya aku gumen. Lah saya ini kan khawatir jangan-jangan Mas Nadi baca itu.
Wah, kalau baca itu ya repot. Maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya tuh nggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah kita mau tegas gimana wong potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbah Mun tanya, "Kowe roh mazhabku?" Yang jelas cara tiyang kota Mbah jenengan itu terkenal ira tegas. Jare Mbah Mun guyu-guyu. "Kowe roh mazhabku?" Terus saya kebetulan ya rada pinter berarti. Nggih, madzhab jenengan laisa laka minal amri seun au yatuba alim. Iya, ora jelas. Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas iku kadang yo maringi tobat, kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ora jelas wong yo ora roh. Dadi ora jelas iku yo madzhabku. Berarti ora jelas nggih jelas ya yo kira-kira gitu. Terus bareng ning era modern roh Mas Nadif yo ora jelas. Iki kaya Mbah Mun. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu. Yang bisa menjelaskan itu ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata Allah. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Bisa saja saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib. Ini gimana ini? Yang hilangkan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbak Dola. Bapak itu pernah didhawuhi Mbak Dola ini share sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah, ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbak Dola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejo geman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini mengaku madzhab Imam Sa'roni lah, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Ya sudah Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya karena saya basyariyah tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim wa qila inna majusiyan istadhofa Ibrahim al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adhaftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu enggak ada warung, semuanya padang pasir. Sekali enggak bisa makan ya enggak bisa makan. Faqala al-majusiyu idza aslamtu fa ayu minnatin takunu laka aliyah. Famarral majusiyu. Fa awhawa ta'ala ila Ibrahim alaihissalam ya Ibrahimu ya lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut'im orang ngekek mangan sira. Ini atama yutimu apa? Itaman usah. Perkara sorof tok ini dia. Dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat betul. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya ya sorof betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dina wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri malah 70 tahun. Dekne umur 70 tahun tak keimangan terus lagi sewengi iki iso mangan njaluk kowe syaratnya Islam. Padahal tahu tak keimangan 70 tahun tanpa syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Wis keimangan suwengi ndak nganti kowe melarat. Madza alaika masalah opo? Wong suwengi wae, wong aku malah 70 tahun. Terus famar Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adofahu. Faqala lahul majusi ayu shay'in kana sababu fil ladzi badalaka. Fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakadza yu'amiluni? Summa qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal itu pakai hamzah kotok. Saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan umaimu. Mungkin naskah yang benar itu arid ya karena dari kata ta'rid ya. Nanti kok iso sorop perkara ya. Jadi saya mohon sekali karena apa ya? Saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi. Nur kejogeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik ya nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walahil qaumal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insya'a au yatu. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma alladziina tuna rabbakum bil ghadati wal asyiru tuna wajha terus sampai wala ta'tu ainaka anhum terus wala sak terusé itu adalah orang kafir namanya ini. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum. Tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum.
Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amru furuta. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa'asnamu wa hasuna islamuhu. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yaghfirullah. Boleh itu yang enggak boleh. Makanya man dalladzi ta'ala ala fulan ala akhirul dzunuba qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Saya melebur dosa najia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, kamu hanya sifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Saya kira demikian. Kalau niki langsung pamit bersama kalian mas saya karena memang waktu yang ditoleransi fikih hanya pas karena saya nanti langsung ke ibu. Saya ingin niru tadi Uwais Al-Qarni. Sekarang sementara dibaca Al-Qarni meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni, tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Mohon maaf sekali dan kula nyuwun semoga ibu saya diberi yang terbaik insyaallah. Kula mergi wis pundi wis manjen badhe pokoke kula berkali-kali salat hajat nyuwun teng Allah. As'aluka ya Allah kulal khairat intak kangge ibu kula mergi kula mun boten saged napa-napa di depan Allah namung nyuwun yang terbaik mugi Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun hadiah Fatihah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.